Nabi Ayub sambil mengelus wajah istrinya, memandang istrinya sambil tersenyum dan mengatakan, wahai istriku, berapa lama kita diuji oleh Allah? 7 tahun, wahai suamiku Ayub. Berapa lama kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah? 20 tahun, wahai suamiku Ayub. Apa jawaban Nabi Ayub sambil tersenyum dan mengatakan pada istrinya, aku malu kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama, doa kita diijabah, tetapi satu, apakah masuk ke dalam doa yang mu'ajjal? Mu'ajjal itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa yang disegerakan? Terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam kisah siapa? Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu Nabi Ayub adalah seorang nabi yang paling diuji kesabarannya. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang benar-benar Allah berikan ujian yang begitu berat. Allah kisahkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Di dalam ayat 83 surat Al-Anbiya ini Allah menjelaskan, wa ayyuba, Allah membuka kalimat ini atau katanya dengan kalimat wa ayyuba dengan fathah. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu atau wa ayyubi. Bahkan tidak dengan sukun, wa ayyub, tidak. Apa makna yang terjadi ketika kalimat dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran menggunakan kalimat fathah? Fathah itu artinya membuka, berarti secara tidak langsung kaidah ini mempunyai aturan dan mempunyai arti. Dan kita bisa menafsirkannya, kalimat ini disebutkan seperti ini. Wa fatahna qissata ayyubi li'ibratin nas. Artinya kita telah membukakan kisah Nabi Ayub ini agar kita melek. Sehingga kisah Nabi Ayub ini bisa menjadi pelajaran bagi manusia. Inilah kisah yang benar-benar terjadi. Kisah Nabi Ayub. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasannya Nabi Ayub ini disebutkan rajulun azim. Rajulun azim itu adalah orang yang sangat terhormat. Orang yang sangat agung. Apa kriterianya? Nabi Ayub disebutkan bahwasanya katsiru minal amwal, banyak hartanya pada zamannya. Kemudian apa? Anak-anaknya semuanya sholih. Bahkan disebutkan dalam riwayat, anak-anaknya yang dimiliki oleh Nabi Ayub sebelum diderita atau mendapatkan sebuah penyakit ini adalah 12 orang anak. Semuanya sholih. Siapa yang tidak mengharapkan anak-anaknya sholih? Kemudian dianugerahi apa? Tidak mendapatkan penyakit yang serius sebelum mendapatkan penyakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, sudah kaya, anaknya sholih semuanya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian apa? Kemudian tidak mendapatkan penyakit. Artinya penyakit yang serius. Tetapi Allah sayang kepada hambanya. Artinya ketika kita tidak diuji oleh Allah bukan berarti secara tidak langsung kita tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Tetapi sebaiknya hamba adalah ketika dia benar-benar menjalankan perintah Allah, maka Allah akan uji dengan ujian sesuai kemampuannya. Karena ujian dari Allah itu adalah sebagai kasih sayang dari Allah untuk menjadikan hambanya lebih baik dari sebelumnya. Apa yang diberikan ujian kepada Nabi Ayub? Yang pertama adalah Nabi Ayub dijatuhkan semiskin-miskinnya. Harta yang dia miliki Allah ambil kembali. Dan Nabi Ayub sampai terjatuh dan sampai bangkrut. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Ayub? Silahkan ambil ya Allah. Kalau misalkan hartaku ini menjadikanku lalai kepadamu ya Allah, maka ambillah hartaku ini. Karena Nabi Ayub sadar bahwasannya harta yang ia miliki adalah harta milik Allah seutuhnya. Ketika pemiliknya mengambilnya kembali, maka Nabi Ayub tersadar bahwasannya
hartaku ini adalah milik Allah. Dan dia sadar bahwasanya dunia ini adalah fana. Dunia ini tidak selamanya. Ketika dunia ini tidak selamanya, Nabi Ayub sadar. Dunia ini sebagai tempat meninggal. Bukan sebagai tempat tinggal. Kalau Nabi Ayub sadar dunia ini sebagai tempat meninggal. Bukan sebagai tempat tinggal. Berarti apa yang dia miliki selama di dunia akan dia tinggalkan. Makanya ketika diambil lebih dulu oleh Allah. Silahkan ya Allah. Ambil semuanya yang aku miliki. Kalau misalkan hartaku ini menjadikanku lalai kepadamu. Itu kehebatan Nabi Ayub. Saking sabarnya. Kemudian yang kedua. Nabi Ayub diuji dengan apa? Nabi Ayub diuji 12 orang anaknya wafat dalam seketika. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasannya anaknya Nabi Ayub terkena reruntuhan yang mengakibatkan semuanya wafat dalam seketika. Dalam waktu itu juga. Sudah jatuh miskin. Anak yang diharapkan untuk membantu dirinya, untuk mengembalikan kembali bisnis yang dirintis. Aset yang pernah dimiliki oleh Nabi Ayub. Allah ambil kembali. Apa jawaban Nabi Ayub? Ya Allah, kalau anakku ini, kalau misalkan keturunan-keturunanku ini, menjadikanku lalai kepadamu ya Allah, ambil ya Allah. Karena semuanya adalah milikku ya Allah. Yang tidak kita sadar bahwasannya Nabi Ayub ditinggalkan oleh 12 orang anaknya yang solih semuanya. Mungkin kita berpikir secara manusia, kalau anak kita ada yang tidak solih, yang bandel, yang sulit beribadah, mungkin ada berpikiran yang seolah-olah menjadikan kita, ya Allah mungkin ini adalah petunjuk dari Engkau. Tetapi kalau anak yang solih diambil oleh Allah, siapa yang tidak sayang kepada anaknya? Tapi anaknya Nabi Ayub, tidak ada yang tersisa satupun. Semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ummah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup dari itu. Nabi Ayub diuji dengan yang ketiga adalah Allah berikan penyakit. Yang mana disebutkan penyakitnya ini belum pernah diderita oleh orang sebelum Nabi Ayub dan belum pernah diderita oleh orang setelah Nabi Ayub. Berarti penyakit ini adalah penyakit yang khusus diberikan oleh Nabi Ayub. Sehingga Nabi Ayub tahu ketika penyakit ini datang dari Allah untuk menguatkan keimanannya, menguatkan ketakwaannya, serta menguatkan kesabarannya. Ya Allah, kalau penyakit ini menjadikanku lebih bertakwa, lebih giat beribadah kepada Engkau ya Allah, berikanlah penyakit ini. Karena penyakit ini adalah penyakit yang datang darimu ya Allah. Pasti Engkau yang akan menjadi penyembuhnya ya Allah. Tetapi Nabi Ayub dengan sabarnya menjalankan ujian ini. Yang tidak sabar siapa? Istri-istrinya. Yang mana mengurusi Nabi Ayub yang sudah sakit-sakitan. Tidak punya keturunan. Tidak punya harta. Akhirnya satu persatu meninggalkan Nabi Ayub. Dan tersisa satu istri Nabi Ayub. Sampai setan pun akhirnya menggoda istri Nabi Ayub yang masih bertahan dengan Nabi Ayub. Dalam kisahnya seperti ini. Ada dialog antara istri dan Nabi Ayub. Dialognya seperti ini. Wahai Ayub, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah Nabi Allah. Engkau adalah kekasih Allah. Tidak mungkin ketika engkau berdoa kepada Allah, Allah menolak doamu. Karena tidak mungkin Allah menolak doa orang yang saleh. Karena engkau adalah utusan Allah. Karena engkau adalah Nabi Allah. Dan karena engkau adalah kekasih Allah. Berdoalah kepada Allah sehingga Allah sembuhkan penyakitmu. Apa yang dikatakan Nabi Ayub dalam diskusinya dengan istrinya? Nabi Ayub sambil mengelus wajah istrinya. Memandang istrinya sambil tersenyum. Dan mengatakan, wahai istriku, berapa lama kita diuji oleh Allah? 7 tahun, wahai suamiku Ayub. Berapa lama kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah? 20 tahun, wahai suamiku Ayub. Apa jawaban Nabi Ayub sambil tersenyum dan mengatakan pada istrinya, aku malu kepada Allah.
meminta agar penyakitku ini disembuhkan. Karena kenapa? Karena ujian kita belum sebanding dengan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Nanti kalau sampai 20 tahun ujian kita, baru aku minta pada Allah agar Allah ringankan penyakitku ini. Seorang nabi yang benar-benar terjaga kualitas kesabarannya. Kita yang masih mengeluh. Kita yang pernah terkena wabah virus corona. Apakah sama seperti Nabi Ayub yang kita lakukan? Malahan kita menyalahkan pemerintah. Malahan kita menyalahkan orang-orang yang menyebarkan virus ini. Malahan kita menyalahkan orang-orang yang tidak berdosa. Kalau penyakit ini datang dari Allah sebagai teguran kepada kita, itu lebih baik untuk kita. Tetapi kalau dengan datangnya penyakit ini kita belum tersadar, maka harus dengan wabah apa lagi? Kita disadarkan oleh Allah. Sahabat Umayyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjalannya ujian ini, Nabi Ayub tidak pernah gentar dan tidak pernah pantang untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, Nabi Ayub beribadah lebih giat 2 kali lipat dari ibadah sebelumnya. Tetapi apa yang menjadi penyebab bahwasanya Nabi Ayub berdoa pada Allah? Bukan karena tidak kuat hartanya diambil. Bukan karena tidak kuat anak-anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak kuat ditinggalkan oleh istri-istrinya. Bukan karena tidak kuat ditimpa penyakit. Tetapi apa? Nabi Ayub berdoa. Idza nada rabbahu, ketika Nabi Ayub berdoa pada Allah. Anni massani yadur. Ya Allah, penyakitmu ini telah membuatku kehilangan nikmat untuk beribadah kepada Engkau, ya Allah. Penyakitku ini telah mengantarkanku hilang kenikmatan ibadahku kepadamu, ya Allah. Kalau misalkan ibadahku ini telah Engkau ambil kenikmatan, ya Allah, maka apa yang harus aku banggakan di hadapan Engkau, ya Allah? Yang nanti suatu saat ibadahku ini yang akan memberatkan timbanganku nanti di yaumul mizan, ya Allah. Kalau misalkan ibadah kita sudah direnggut oleh Allah, sudah diambil kenikmatannya, maka apalagi yang harus kita dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Ayub berdoa, ya Allah, aku ingin khusyuk beribadah. Aku ingin nikmat beribadah di hadapan-Mu, ya Allah. Anni massani yadur, aku tertimpa penyakit ini, ya Allah. Jangan Engkau cabut nikmat ibadahku, ya Allah. Maka Allah dengan langsung mengijabah dengan kalimat apa? Dalam ayat 84-nya, fastajabna lahu, maka Allah segera mengijabah doanya. Fakashafna ma bihi min dur, dan Allah menghilangkan seluruh penyakitnya. Seorang nabi ketika satu kali berdoa, memunajat pada Allah, meminta harapan pada Allah, meminta disembuhkan, apa yang terjadi? Kalimatnya dengan pakai fa, fastajabna. Dalam kaidah bahasa Arab, fastajabna ini adalah apa? Kalimat yang mengandung unsur segera, fauran. Ketika seorang nabi, utusan Allah berdoa, sekali berrasul, maka Allah akan menjawab doa ini dengan segera tanpa ada jeda waktu. Rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah salah satu konsep bahwasanya doa kita adalah termasuk doa yang muajjal, yang disegerakan. Salah satunya adalah para nabi, para rasul, orang yang saleh, para ulama yang menjaga ibadahnya. Allah akan segerakan. Tetapi yang kedua, masuk ke dalam kategori yang kedua, doa umat Islam akan dikabulkan, tetapi masuk kepada kategori doa yang kedua, itu doa yang... Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.